Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 21 Syawal 1444 Hijriah, kita lanjutkan ba'dal asr kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba'. Maka pada kesempatan hari ini masih membahas bantahan kepada Al-Kuburiyun, yang mana mereka memberikan syubhat bahwa apa yang mereka lakukan, ngalap barokah di kuburan para wali, menyembelih, bernadar untuk para wali, maka di saat kita mengatakan ittaqullah, kalian telah melaksanakan kesyirikan, memalingkan ibadah yang harusnya doa, sembelihan, nadar kembali kepada Allah, kalian berikan kepada wali-wali yang sudah meninggal. Maka jawabnya, kami melaksanakan yang demikian tidak lain agar kami mendapatkan asy-syafa'ah. Maka jawaban kita di pelajaran yang lalu bahwa pemberian syafa'ah ada yang musbitah diterima dan ada yang permintaan syafa'ah tidak diterima. Maka syafa'ah terbagi menjadi dua, yang diterima, manfiyah yang tidak diterima, dan musbitah yang diterima. Dan disebutkan dari jenis-jenis pemberi syafaat, syaratnya harus mukarram, dia itu harus di sisi Allah mulia, terpenuhi syaratnya seperti seorang muwahhid. Maka telah kami jelaskan di pelajaran yang lalu jenis-jenis dari zat yang bisa memberikan syafaat, di antaranya adalah para malaikat, dan yang kedua para nabi, di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana nabi kita melaksanakan syafaah al-uzma untuk seluruh kaum muslimin dari umatnya. Maka sekarang kita masuk kepada contoh pula. Panas turbo. Maka contoh dari pembahasan siapa yang bisa memberikan manfaat syafa'ah selain dari malaikat dan para rasul, maka pada pertemuan ini adalah juga al-aulad li abaihim, anak-anak yang soleh untuk orang tua mereka. Maka ketahuilah ya ibadallah, anak-anak yang soleh merupakan investasi terbesar bagi seorang ayah dan seorang ibu. Karena anak-anak yang soleh, jika kita mendidiknya menjadi dewasa, menjadi anak yang soleh, meskipun dia tidak mengetahui ilmu desain grafis, desain interior, ataupun tidak mengetahui ilmu akuntansi, dan dia tidak mengetahui ilmu chemical, ilmu kimia, farmasi, pengolahan obat kimia, ataupun bahkan dia tidak belajar ilmu nuklir, maka dia hanya, kata mereka, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, dan bahkan menjadi imam dan mengajarkan dan berdakwah dengan Al-Quran, dan menghafal hadis-hadis dan menghafalkannya dan mengamalkannya dan berdakwah atasnya. Maka ini semuanya
akan menjadi investasi terbaik bagi seorang bapak dan ibunya. Kenapa? Karena anak yang soleh, jika orang tua ini masih hidup, maka anak-anak soleh ini akan membuat reputasi bapaknya menjadi baik di dunia. Sekarang saya mau tanya, di saat seorang bapak mempunyai anak-anak yang soleh, meskipun tidak mempunyai pondok pesantren misalnya, anak-anak ini sholat di masjid, dan karena mereka takut kepada Allah, tidak neko-neko. Apa neko-neko bahasa orang awaknya? Pokoknya tidak troublemaker, tidak troublemaker, tidak menjadi anak-anak jalanan atau menjadi preman, tukang palak di ganggang dan sebagainya. Maka anak ini keluar dari rumahnya untuk sholat, kemudian kembali dan menjadi anak yang baik, maka mempunyai reputasi yang baik, sehingga bapaknya pun mempunyai catatan yang baik. Bahkan sekali-kali dia diperintah oleh masjid di sekitarnya untuk menjadi imam, kemudian menjadi khotib Jum'ah. Maka apakah bapaknya di dunia ini menjadi buruk? Jawabnya tidak, kecuali yang sekarang menjadi buruk dan digembar-gemborkan menjadi Islamofobi, mereka orang-orang yang berpemikiran Khawarij. Mungkin belajar direkrut 2 bulan 3 bulan oleh orang-orang Khawarij, maka keluar dari pendidikan mereka menjadi Khawarij, pencela pemerintah. Semua pemerintah dikafirkan dan dihalalkan darahnya. Dan apa yang diajari? Diajari membuat, merakit bom bunuh diri. Itu baru menjadi reputasi yang buruk bagi bapaknya. Namun bagi anak-anak seperti kita di sini, menghafal Al-Quran dan hadis, dan bahkan manhaj kita bukan Khawarij seperti antum ketahui, setiap khutbah Jum'ah kita mendoakan pemerintah, dan itulah manhaj Ahlus Sunnah, mendoakan para pemimpinnya. Dan di akhirat kelak, orang-orang tua mendapatkan investasi terbaik adalah anak-anaknya. Maka lihat kepada orang-orang yang kaya raya dan tidak memikirkan pendidikan anaknya, akhirnya anaknya mendapatkan gelar doktor di University Cambridge ataupun di UCLA, University California Los Angeles, dalam keadaan cum laude yang tinggi, namun jurusan filsafat, namun jurusan apa saja dunia, dan bahkan dia dengan kuliah di luar negeri berikhtilat dengan putri-putri bule. Maka setiap pekan melaksanakan acara weekend, pesta miras dan pesta hubungan free sex, yang akhirnya bapaknya meninggal. Maka anaknya sudah pindah agama. Apa yang dia dapatkan dari anak yang doktor dari University California Los Angeles atau dari Cambridge yang tersohor di dunia? Apa yang diambil? Anaknya jadi murtad, atau kalau tidak murtad, anaknya tidak mempunyai agama. Setiap apa yang dia lakukan, bisnisnya haram dan sebagainya. Maka orang tua ini tidak mendapatkan investasi yang baik, atau hanya sekedar yang diinginkan investasi adalah membeli tanah, bukit-bukit untuk villa-villa di Bukit Tinggi, di Bogor, ataupun investasi yang diinginkan oleh mereka mempunyai banyak surat-surat tanah, agar tanah-tanahnya itu dalam desa itu punya dia, sehingga dia menjadi maklar tanah. Bukan itu semua. Di dunia mungkin dia akan bangga, anak saya lulusan doktor S3
di university luar negeri, meskipun kafir, pindah agama, ataupun sudah rusak akhlaknya dengan free sex dan miras, maka di hari akhirah tidak bermanfaat juga. Adapun seorang muslim yang mendidikkan anaknya di pondok pesantren seperti kalian yang hadir di sini, maka di dunia tadi kami sebutkan membuat reputasi bapak kalian dan ibu kalian baik. Di saat anak ini setiap sholat melewati gang dan berkata kepada yang dilewati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semua pada menanyakan, itu anak siapa ya? Dia selalu adzan dan lewat rumah kita memberikan salam, itu anaknya bapak fulan. Masya Allah, anak yang soleh. Siapa yang meninggikan derajat orang tuanya? Anak ini. Maka di dunia reputasi baik, di hari akhirah disebutkan di hadis Muslim dari Abi Hurairah, inabna Adam idza mata inqata'a amaluhu fi hadhihi dunya illa bi ihdas salas. Sesungguhnya Bani Adam jika meninggal, maka dia itu terputus dari kehidupan duniawinya kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariyah. Jika dia menginfakkan hartanya untuk masjid, untuk pembangunan MCK masjid, dan untuk sarana dakwah masjid, maka akan mengalir terus kepadanya pahala-pahala padahal sudah meninggal. Kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dia seorang pengajar yang mengajarkan dan mendakwahkan di ma'hadnya atau mempunyai kitab yang diajarkan, maka seluruhnya akan mengalir di saat ilmunya diamalkan dan ilmunya dipelajari. Dan yang ketiga, mempunyai anak soleh yang yad'ulah, mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini investasi terbesar. Maka mereka orang-orang yang mempunyai anak S3 bahkan sudah jadi profesor dan murtad dan tidak tahu mempunyai agama, lose of the religion, hilang agamanya karena duduk dengan orang-orang kafir di kuliahannya, maka tidak percaya lagi kepada Allah. Apa itu salat? Mereka semua teman-temannya tidak pernah salat, bahkan melaksanakan perbuatan yang buruk setiap malam. Akhirnya dia pun tidak bisa memberikan kebaikan kepada bapaknya yang sudah meninggal, karena waladun soleh yad'ulahu. Takyid waladun soleh adalah anak yang soleh. Adapun anak yang tidak soleh maka tidak bisa memberikan faidah kepada bapaknya. Dan juga di hari akhirah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, fa innallaha yarfa fil jannah darajata rajulin, bahwa Allah mengangkat derajat seseorang dari tingkatan surganya. Misalnya dia di surga level B, naik kepada level F, atau di surga tertentu kemudian dinaikkan kepada surga Firdaus al-A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Maka orang ini mengetahui kadar dirinya. Dulu di dunia aku hanya orang awam. Dulu di dunia aku bukan seorang da'i. Pahalanya biasa saja. Yang penting salat sudah. Berbeda dengan para da'i yang sepanjang hidupnya mengajarkan agama ini, mendidik, membina dan sebagainya. Lalu bagaimana aku dinaikkan kepada derajat yang paling tinggi atau yang lebih tinggi dari sebelumnya? Maka dia mengatakan, ya Rabb aina hada, ya Rabb anna hada. Maka wahai Allah, apa ini? Aku ditinggikan derajat surgaku menjadi surga yang paling tinggi, Al-Firdaus Al-A'la, atau menjadi surga yang lebih daripada yang berhak aku dapatkan dari keilmuanku dulu di dunia. Maka apa kata Allah? Hada min waladika, hada min istighfar waladika saleh, bahwa ini adalah dari istighfar anak-anak kamu yang saleh. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, banyaklah kalian bagi yang bapaknya sudah meninggal dan ibunya beristighfar untuk mereka.
maka ini bermanfaat sekali. Dan bagi yang masih mempunyai kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini dari investasi yang terbesar. Maka investasi terbesar bagi seorang yang hidup di dunia adalah anak yang soleh, bukan sayaroh yang soleh, bukan mobil yang soleh. Ada mobil soleh, mobil soleh bermakna mobil yang baik, bukan mogok-mogokan misalnya. Alhasil itu pun mobil yang soleh tidak mogok-mogokan juga tetap bukan investasi yang paling baik. Maka investasi seorang muslim yang paling baik, seorang bapak terutama, adalah anak-anaknya. Maka di dalam hadis ini pun yang akan kita bahas, dari investasi terbaik di hari akhirah, mereka akan memintakan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka telah datang hadis-hadis yang banyak, di antaranya dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min muslimain yamutu lahuma salasatu auladin lam yablughul hansa illa adkhalahumallahu wa iyyahum bifadli rahmatihil jannah wa qala yuqalu lahum udkhulul jannah qala fayaquluna hatta yaji'a abawana qala thalatha marratin fayaqulun mithla dhalik ay hatta yaji'a abawana fayuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abawakum." Maka di dalam hadis ini disebutkan tidaklah dari dua muslim yang meninggal dan keduanya dari bapak ataupun ibu ini, 3 anak yang belum balik. Maknanya anak-anak ini meninggal dalam keadaan belum balik. Maka seseorang yang mempunyai 3 anak meninggal belum balik, anak-anak ini di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, silahkan masuk kepada surga. Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Hatta yajina abawana, sampai datang kepada kami orang tua kami. Dan begitu pun diperintah, masuk kalian kepada surga. Tidak, sampai datang bapak-bapak kami. Maka akhirnya setelah bapak-bapak mereka datang, maksudnya telah dihisab dan sebagainya, maka dikatakan udkhulul jannah antum wa abawakum, masuklah kalian kepada surga, kalian anak-anak penghuni surga beserta bapak-bapaknya.